Selamat pagi, selamat siang, malam untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diamlah, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara yang nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Tema renung kita hari ini adalah Yesus berkuasa dan membebaskan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar kisah Yesus yang mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Banyak orang takjub mendengarkannya, sebab Yesus mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat, melainkan sebagai orang yang berwibawa. Wibawa Yesus bukan berasal dari jabatan atau gelar, tetapi dari kebenaran hidup dan kuasa Allah yang ada dalam dirinya. Di tengah pengajaran itu muncullah seorang yang kerasukan roh jahat. Roh itu berteriak, merasa terancam oleh kehadiran Yesus. Dengan satu perintah sederhana, Yesus menghardik orang jahat itu dan membebaskan orang tersebut. Semua orang semakin heran dan berkata, "Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah ini mengingatkan kita bahwa kehadiran Yesus selalu membawa pembebasan. Di zaman sekarang ini mungkin kita jarang melihat orang yang kerasukan seperti dalam kisah Injil. Namun banyak dari kita mengalami terbelenggu seperti karena rasa takut, dendam, kebiasaan buruk, kecanduan, egoisme, dan keputusasaan. Semua itu dapat mengikat hati kita untuk menjauhkan kita dari damai sejahtera. Yesus datang bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk membebaskan dan memulihkan hidup manusia. Sabdanya bukan sekedar kata-kata indah, melainkan sabda yang memberi kekuatan, menyembuhkan, dan mengubah hidup. Bila kita sungguh mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, hidup kita pun akan mengalami pembaharuan. Saudaraku seiman dalam Kristus, renungan hari ini mengajak kita semua untuk bertanya dalam diri kita, apakah kita sudah memberi ruang bagi Yesus untuk hadir dan berkarya dalam hidup kita? Ataukah kita masih membiarkan suara-suara lain menguasai hati kita, suara ego, kemarahan, atau keinginan yang tidak baik yang membawa kepada kesesatan? Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita datang kepada Yesus dengan hati yang terbuka. Biarkan Dia berbicara, menyentuh, dan membebaskan kita. Ketika Yesus menjadi pusat hidup kita, kita pun dipanggil untuk menjadi pribadi yang membawa kebaikan, ketenangan, dan pengharapan bagi sesama.
Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan iman kita, membebaskan kita dari segala belenggu, dan mendorong kita untuk hidup sebagai murid-murid Kristus yang setia. Amin. Marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Semoga kami sungguh menjadi pembawa sukacita, pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.